Makan daging merah banyak-banyak sampai kenyang atau ngelakuin carnivore diet itu bakalan ngebikin kita kena diabetes tipe 2 atau yang biasa kita panggil itu ya namanya adalah penyakit gula, atau bahkan kita asam uratnya bakalan kambuh, kolesterolnya bakalan tinggi, lemak dalam darah atau trigliserida itu bakalan menumpuk kalau misalnya kita ngelakuin diet karnivora atau mengkonsumsi makanan yang tinggi protein hewani. Nah, sebenarnya kalimat itu bener atau enggak sih? Nah, di video kali ini gue mau ngebahas karena ada salah satu komen ya yang gua rasa ini penting banget dibahas, karena ada yang bilang nih ya, teman-teman bisa baca di layar ya, ada suami teman saya katanya kena diabetes setelah bertahun-tahun carnivore diet. Itu pun dokter juga yang bilang sebabnya pankreasnya nggak bekerja karena nggak pernah makan nasi. What do you think, katanya. Jadi gimana, apakah karena kita tidak memakan nasi, kita tidak menaikkan gula, akhirnya pankreas kita libur, Pak? Apakah pankreas kita tuh nggak kerja? Karena apa? Karena kita nggak makan nasi. Kita langsung bahas aja di video ini ya. Dan sekaligus juga gue mau nyampein ke teman-teman, gue udah ngelakuin 7 tahun carnivore ya, hampir 7 tahun. Gue juga udah coaching, udah lumayan lama, lebih dari 5 tahun. Gue coaching teman-teman yang berat badannya obesitas, mau laki-laki ataupun perempuan gitu. Dan gue pribadi pun juga ngelakuin diet tinggi protein hewani ini. Kayak contohnya carnivore diet yang awalnya kadar lemaknya 30% ke atas, beratnya 90-an, tinggi 170 ya. Mukanya cabi, jerawatan. Sekarang gue berhasil turun ke kadar lemak 15% kayak gini sepanjang tahun ya. Berat gue di sekitaran 63-64. Dulunya gue pre-diabetes, sekarang HbA1c itu gue sangat-sangat normal ya. Gue bakalan sharing juga hasil lab gue selama carnivore diet hampir 7 tahun ini ya. Jadi teman-teman bisa lihat apa opini orang-orang atau bahkan dokter gitu ya, yang dia nggak mempelajari sama sekali ilmu-ilmu yang terkini gitu, yang udah update. Dia bilang langsung aja karena daging merah, karena pankreasnya libur. Jadi kita apa? Jadi kita kena diabetes. Padahal kalau misalnya kita lihat nanti di hasil lab gue ya, teman-teman pasti kaget. Nanti gue kasih tahu ya, gue sempat tes lab kemarin 2 minggu lalu ya. Jadi teman-teman bakalan lihat hasil kolesterol gue, asam urat juga, fungsi ginjal gue yang lengkap, terus juga keadaan HbA1c gimana. Termasuk juga ApoB ya, yang katanya kalau di luar itu digadang-gadangkan adalah yang lebih akurat dibandingkan dengan LDL kalau kita mau memprediksi serangan jantung. Gimana pembahasannya, kita langsung bahas aja. Nah, jadi sebelum ke pembahasan, gue mau langsung jawab aja di depan biar teman-teman itu nggak pusing mikirin sebenarnya daging merah itu bikin diabetes atau enggak. Ya, secara logika kita belum lihat studi nih ya. Daging merah itu kalau kita konsumsi atau kita kalau carnivore diet, gula darah kita tuh nggak naik. Tapi pankreas kita tuh nggak libur, Pak. Kalau kita konsumsi protein yang tinggi, insulin kita bakalan tetap bereaksi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memasukkan protein itu ke dalam sel. Kayak itu fungsi insulin. Selain masukin gula darah ya yang banyak itu di darah ke dalam sel. Biar nggak apa? Biar nggak gula darahnya tinggi. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, bahkan dokter gitu ya, kalau misalnya carnivore diet insulinnya rendah, itu salah total. Karena apa? Karena kalau kita makan daging, insulinnya tetap naik walaupun tidak setinggi kalau kita misalnya makan gula. Itu yang pertama. Jadi pankreas kita nggak akan libur, dia kerja terus. Nah, terus yang kedua, jadi gue bales ya kan, nggak akan bisa diabetes karena gula darah nggak naik. Pankreas justru saat carnivore diet bekerja karena kalau konsumsi protein tinggi, insulin diproduksi oleh pankreas. Yang bikin diabetes itu adalah karena makan manis dan karbo ya. Gue lupa tulisnya tuh kebanyakan. Tapi kalau misalnya kita makan karbo, nggak mungkin kita batasin. Orang-orang normal mana? Orang-orang normal macam apa makan karbo dibatasin? Nggak akan mungkin ya. Makan karbo mah makan aja, gorengan 2, 3 nggak apa-apa. Terus ada yang balas lagi ya, berarti dia nggak 100% carnivore diet, masih cemil-cemil karbo atau glukosa. Atau jangan-jangan makannya carnivore tapi minumannya soda botolan atau teh manis botolan tiap saat. Bisa jadi ya. Terus dibalas lagi ya sama Mbak Prambesda ini, iya teman saya kekeh karena kata dia dokter yang ngomong gitu. Jadi once makan nasi pas stop carnivore diet, ketika sekalinya kita makan nasi, pankreasnya kaget, makanya sampai kejadian diabetes. Hebat banget ini ya, pankreas kita bisa kaget gitu ya. Sampai sekarang suami teman saya itu struggle sama diabetesnya. Saya dengar itu jujur kaget banget, udah lama pengen nanya ini itu langsung ke sini. Thanks for sharing-sharingnya, saya dan suami one of your fans. Oke, thank you juga ya. Nah, sekarang masalah gini, kalau misalnya nih ya kita makan protein terus kita coba makan nasi, pankreas kita tidak akan kaget karena ketika makan protein itu tetap memproduksi insulin, Pak ya. Jadi itu pahamin dulu buat teman-teman yang nggak tahu ya. Jadi bukan berarti kita nggak makan karbo langsung pankreas kita tuh libur, tidak berfungsi, disfungsi, nggak akan. Dan sebenarnya gue udah banyak banget bahas studinya ya di video yang ini, karena ada juga dokter yang ngebilang kalau daging merah tuh ngebikin diabetes kalau kita makannya tuh 100 gram per minggu, Pak. Gue aja makannya berapa? Berkilo-kilo setiap hari. Harusnya gue udah diabetes dari dulu ya, dari tahun pertama atau tahun kedua tuh ya, atau tahun ketiga. Ini sekarang udah jalan ke-7. Teman-teman bisa lihat hasil lab diabetes gue ya sekarang ya. Dulu pas pertama kali gue cek lab, karena gue ibaratnya latihannya itu gila ya, tingkat aktivitas itu sangat-sangat over, itu HbA1c gue tuh di 5,6. Batasnya tuh di 5,7. Nah, sekarang ketika gue paham, program latihannya gue atur segala macam ya. Nah, jadi sekarang teman-teman bisa lihat ya, ini HbA1c gue tuh sangat-sangat normal. Itu 5,1, Pak. Itu jauh dari kata pre-diabetes, apalagi dari kata diabetes. Nah, buat teman-teman yang nggak paham, HbA1c itu adalah rata-rata gula darah kita selama 3 bulan terakhir.
terakhir. Kalau misalnya gula darah kita sudah tinggi di 5,7 sampai ke atasnya lagi, kita udah di keadaan prediabetes atau diabetes. Dan itu sangat-sangat bahaya tuh. Ya, itu yang ngebikin kita apa? Ngebikin kita tensinya tinggi, ngebikin kita asam uratnya kumat, ngebikin inflamasi di tubuh naik, penyakit jantung juga pada ngumpul. Oke, serangan jantung, plak juga bakalan kontribusinya tuh tinggi karena ada oksidasi. Ya, karena ada apa? Karena ada gula darah tinggi di badan kita. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Jadi gula darah puasa gue tuh 96 dan HbA1c gue di 5,1, yang artinya rata-rata gue di sekitaran 97 lah rata-ratanya. Walaupun gue nggak makan karbo ya, tapi tubuh kita ini pinter. Tubuh kita bisa produksi gula sendiri dengan proses yang namanya gluconeogenesis. Jadi gue nggak akan lemes selama gue mengkonsumsi yang namanya sodium atau garam. Oke, untuk kebutuhan elektrolit gue. Nah, terus untuk yang selanjutnya nih, teman-teman udah lihat HbA1c. Sekarang kita bahas di ginjal ya, di kreatinin gue. Kreatinin gue agak sedikit tinggi, tapi sistatin C gue itu normal. Oke, teman-teman harus pahamin bedanya kreatinin dan sistatin C. Kreatinin itu dipengaruhi oleh apa? Oleh konsumsi protein sehari-hari kita dan juga muscle mass kita atau kadar otot di tubuh kita. Tapi kalau sistatin C itu dia murni untuk mengecek fungsi ginjal. Saran gue cek juga sistatin C-nya, tapi jauh lebih mahal, 2-3 kali lipat harganya. Teman-teman bisa lihat ginjal gue normal ya. Nah, karena ginjal gue normal fungsinya, padahal gue makan daging merah banyak-banyak, purinnya banyak, tapi bisa diolah dengan baik asam urat gue ya, dibuang dengan baik dari urin gitu ya. Ditandai dari mana? Di darah gue itu asam uratnya cuma 5,3. Jadi buat teman-teman yang keadaannya perutnya buncit, keadaannya insulin resisten ya, keadaan insulin resisten itu adalah sel kita tuh kebal terhadap insulin. Kita mau masukin gula ke dalam sel itu nggak bisa, sehingga gula darah kita tuh tinggi berkepanjangan. Biasanya kalau kita insulin resisten, HbA1c kita tinggi. Selain HbA1c tinggi, perut kita buncit. Asam urat gue tuh normal, walaupun gue makan daging tuh berkilo-kilo. Gue jarang banget, hampir nggak pernah makan karbo sebulan sekali, itu pun kalau lagi jalan-jalan. Tapi kalau misalnya gue sehari-hari, gue makannya daging aja karena itu gampang bikinnya, daging merah. Jadi gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya asam urat tinggi pada saat carnivore diet, selama teman-teman nurunin buncit teman-teman, insulinnya dibikin sensitif lagi, itu asam uratnya bakalan menurun. Jadi jangan khawatir kalau teman-teman punya asam urat tinggi tapi nggak ada gejala nih, ya nggak apa-apa. Tapi sekalinya teman-teman cheating, naikin gula misalnya ya, makan karbo yang banyak, itu gejalanya kumat lagi. Ini kayak klien gue ini ya, jadi dia seminggu carnivore diet sama gue, dia beratnya obesitas banget. Awalnya asam urat sampai dibantu sama kursi gitu, pokoknya parah banget asam uratnya. Setelah seminggu carnivore diet itu nggak ada lagi pak ya, berat badannya udah turun dari 112 ke 107, dia udah turun. Oke, baru carnivore diet baru kurang lebih seminggu, asam uratnya nggak kambuh lagi. Karena apa? Karena kita mulai mengurangi karbohidratnya, gula darahnya nggak dinaikin banget lagi. Buktinya apa bang? Lu makan daging banyak-banyak. Nah, salah satu buktinya adalah kita bisa lihat kolesterol gue ya. Jadi teman-teman lihat di layar, kolesterol gue itu dari zaman 2019 gue bikin YouTube, gue upload hasil lab gue di review juga hasil lab gue sama dokter Henry ya, sama dokter Evans juga, dokter jantung. Yang gue cek kemarin, gue cek plak jantung juga ya. Itu kolesterol gue selalu tinggi, selalu di atas 200. Teman-teman bisa lihat ya, LDL gue sekarang di 284, tapi HDL gue tinggi. Dan juga trigliserida, lemak dalam darah juga di bawah 100. Jadi semakin kita mengurangi karbohidrat ya, penjelasan buat teman-teman ya, kenapa kalau kita carnivore diet itu tuh LDL-nya naik, tapi trigliserida kita turun. Karena kita bakalan menggunakan lemak di dalam darah sebagai energi, otomatis untuk nganterin trigliserida itu, kita wajib untuk produksi LDL tuh, hati kita. Otomatis nanti LDL kita bakalan naik. Jadi bukti gue makan full daging adalah, dan juga nggak makan karbo ya, adalah LDL gue yang naik. Kalau gue misalnya makan karbo, nanti hati kita tidak akan produksi LDL yang banyak, karena sumber energinya udah dari makanan, dari karbo tuh. Dan biasanya gula darah kita yang malah naik. Jadi teman-teman bisa pilih, teman-teman makan karbo yang banyak ya, LDL nggak akan tinggi. Apalagi ya teman-teman pakai statin, obat-obatan statin ya, tapi teman-teman apa? Gula darahnya naik. Dan ini adalah hal yang normal. Gue juga bakalan bahas ya kaitannya sama ApoB ya. Kalau teman-teman tahu ApoB itu, gue juga cek juga, ApoB gue lumayan tinggi di sini ya. ApoB gue di sini dibintangin juga 175. Kenapa? Karena kalau LDL itu kan lipoprotein ya. LDL itu fungsinya untuk mengantarkan kolesterol ya ke seluruh sel di tubuh kita. Nanti HDL yang jemput tuh, balikin lagi kemana? Ke hati kita. ApoB ini adalah komponen protein utamanya di LDL itu. Jadi semakin banyak LDL, ApoB sudah pasti tinggi. Nah, berdasarkan studi terbaru ya 2025, gue juga ambil studi ini dari pembahasan oleh Dr. Ken Berry. Teman-teman bisa lihat videonya di sini ya. Jadi di studi ini membahas 100 orang yang melakukan diet ketogenic diet atau carnivore diet gitu ya. Diet tinggi protein, dia nggak makan karbo sama sekali. Teman-teman bisa lihat ilustrasi di sini ya. Jadi ada 100 orang, itu LDL-nya rata-ratanya 254 ya. Sama kayak gue ya. Atau buat teman-teman yang ngelakuin diet keto atau carnivore pasti LDL-nya tinggi juga. ApoB juga dia di 185, gue 175 ya. HDL-nya dia di antara 89-an nih. Tinggi juga mereka. Tapi trigliseridanya di sekitaran 67. Selalu di bawah 100 lemak dalam darahnya. Nah, jadi setiap setahun nih dia cek CAC score atau calcium score, dan juga cek yang lebih mahal lagi nih. Jadi dimasukin zat kontras. Nih gue juga pernah cek nih ya, dibantu sama dokter Evans. Gue cek di rumah sakit di daerah Tangerang ya. Jadi itu kita dimasukin zat kontras tuh. Itu rasanya nggak enak banget. Tapi gue apa? Gue lakuin
juga dan mahal juga tesnya, sekitaran 3 jutaan satu tes doang itu. Diskon lagi. Kalau nggak diskon udah 8 juta, 10 juta ya. Jadi itu nggak ada apa? Nggak ada plaknya Pak. Nggak ada plak di pembuluh darah mereka. Dia ngelakuin diet carnivore atau keto dan LDL itu tinggi. Mereka melakukan ini selama 4 tahun nih ngelakuin dietnya. Nah, kesimpulan dari studi ini ya, dibilang bahwa teman-teman bisa lihat juga di layar, kalau di orang yang lean ya, lean itu ibaratnya kurus gitu, metabolically healthy people. Jadi dia tuh lean, secara metabolik juga sehat. Tandanya kesehatan metabolik apa? Dia tensinya nggak tinggi, trigliseridanya rendah, HDL-nya tinggi, oke? Lingkar perutnya juga rendah, di bawah 90, di bawah 80 gitu ya. Gula darahnya juga normal. Berarti secara metabolik dia sehat. Neither total exposure nor changes. Jadi kalimat selanjutnya, perubahan ApoB ini dan juga LDL-C ini nggak ada asosiasinya dengan plaque build up ya, plaque di pembuluh darah kita. Nah, di kalimat selanjutnya di kesimpulannya, sebaliknya plaque baseline, kalau kita misalnya udah punya plaque, itu yang terasosiasi dengan plaque progression. Itu yang berhubungan dengan penambahan plaque atau progresi plaque-nya. Yang mendukung gagasan bahwa, atau notion-nya bahwa plaque itu yang memicu terbentuknya plaque. Jadi bukan ApoB yang memicu terbentuknya plaque. Itu di kesimpulan studinya. Dan ini bukan gue yang bilang. Kalau teman-teman mau nanyain ya, tanyain sama orang-orang ini ya. Gue kasih tahu siapa aja peneliti-penelitinya ya. Jadi teman-teman bisa tanya Nicholas Norwich ini ya, atau Dave Feldman. Mereka juga orang yang researcher juga ya. Mereka dokter, satu lagi tuh medical student di Harvard, dan juga dia PhD di, kalau nggak salah, di Stanford. Jadi teman-teman bisa cek dia juga, mereka juga ya. Mereka tuh bener-bener yang paling ibaratnya yang mimpin studi ini. Ya karena mereka juga LDL-nya tinggi juga Pak. Mereka juga nggak mau mati Pak. Ya mereka mau hidup lama juga. Oke, jadi itu masalah kolesterol. Jadi kesimpulannya adalah selama trigliserida itu kita rendah, HDL kita tinggi, walaupun LDL-nya kita tinggi ya, dan ApoB kita tinggi, itu nggak masalah. Tapi kalau mau teman-teman lebih akurat lagi ngeceknya, teman-teman langsung cek plaque-nya. CAC score itu untuk mengecek kalsium score di pembuluh darah, sama CT angiogram. Itu baru teman-teman tahu. Nah, kalau misalnya teman-teman mau tahu nih ya, gimana tesnya segala macam, teman-teman bisa tonton podcast gua sama dokter jantung UI di video ini. Beliau yang bantuin gua tes juga. Beliau juga klien gua juga, klien coaching gua juga itu. Fungsi hati juga ya, gua teman-teman bisa lihat gamma GT gua normal banget ya, dan juga HSCRP gua, marker inflamasi di badan juga normal. Testosteron gua itu juga optimal. Oke, 745. Sama seperti testosteron klien gua yang gua bantu ini ya. Beliau umurnya udah 52, beliau coaching sama gua udah 3-6 bulan sekarang. Dia testosteron juga tinggi banget di 770-an atau 700 berapa nih gue lupa. Nanti gue tampilin di layar ya. Testosteronnya sama kayak gue. Dan dia juga bersyukur ya, karena nggak pernah nih testosteronnya setinggi itu, nggak pernah. Biasanya selalu di bawah 300. Tapi sekarang di umurnya 50 udah tinggi tanpa ada bantuan obat-obatan apapun. Ingat ya, kita cuman lifestyle aja, pola makan, pola latihan, dan pola tidur. Nggak ada suplemennya. Oke, jadi kesimpulannya apa dari video ini? Jadi kesimpulannya adalah, buat yang pertama, apakah daging itu menyebabkan diabetes? Menurut gue tidak bisa, karena tidak naikin gula. Yang kedua, kalau misalnya dagingnya dimakan bersamaan dengan karbohidrat atau minuman manis, itu sangat-sangat bisa ya bikin kita diabetes. Yang ketiga, kalau kita sering cheating ya, kita sering misalnya kita udah carnivore seminggu, terus kita cheatingnya tuh berlebihan, minuman manis, gulanya tinggi banget ya, abis itu leher sakit. Karena apa? Karena lemak bercampur sama gula tuh. Itu pasti apa? Kita pasti punya gejala-gejala tadi, lehernya nyeri ya kan, terus kita asam uratnya kumat karena gula darah atau inflamasi di tubuh naik. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama, daging tidak akan naikin gula darah dan bikin kita diabetes, apalagi ngebikin pankreas kita libur. Nggak bisa. Yang kedua, untuk asam urat, selama kita masih buncit, selama kita masih resisten insulin ya, kita masih makan karbo kebanyakan, gula kebanyakan, perutnya masih buncit, kita akan asam uratnya di lab bakalan selalu tinggi. Tapi lingkar perutnya di bawah 80, itu pasti kayak gua asam uratnya. Oke, nggak akan tinggi. Ginjalnya dengan baik itu mengolah apa? Mengolah asam urat ya, dikeluarin dari urin biasanya paling banyak. Kesimpulan yang ketiga yaitu kolesterol ya. Kita tidak perlu takut yang namanya LDL naik sama ApoB-nya naik, karena itu hal yang wajar. Tapi bukan berarti gua bilang di sini bahwa kita naikin LDL setinggi mungkin. Enggak juga. Kita harus cek yang lain nih. Gimana gula darahnya? Oke, HbA1c-nya bagaimana? Tensi gimana? Lingkar perutnya gimana? Oke, trigliseridnya gimana? Oke, kebiasaannya apakah ada ngerokok atau enggak? Tidurnya gimana? Ini penting banget nih. Kalau tidur kita kurang, gula darah kita bakalan naik terus. Jadi perhatiin tuh semua. Pola latihan juga, kalau kita terlalu tinggi tingkat aktivitas hariannya, apalagi kita diet rendah karbo gitu ya, kita heart rate-nya tinggi terus latihannya, pagi malam gitu ya, itu pasti keadaannya nanti kayak gua tuh, HbA1c-nya tinggi. Oke, karena gua kan ibaratnya lagi semangat banget olahraga, gua mau kompetisi. Tapi itu kompetisi natural ya. Itu bukan kompetisi yang kayak AFBB Pro atau Olympia, tuh nggak sama sekali. Karena gue ngincer sehat Pak. Dan juga kalau cewek itu nggak suka badan yang kegedean. Gue mau disukai cewek, dan juga cowok juga oke, pengen badan kayak gini gitu. Gue nggak mau misalnya gue tuh badannya gede berotot keren gitu ya, kayak misalnya si Bam kayak gini, atau yang lain yang bodybuilder gitu ya. Tapi yang suka cowok semua Pak. Ya di DM gue homo semua isinya. Gue mau itu. Gue mau yang realistis badannya, sehat, kadar lemak 15% kayak gini ya. Kita bisa kerja produktif, cewek-cewek juga suka, cowok-cowok juga kalau mau kesana badannya tuh ya bisa dicapai lah dengan alami gitu, tanpa
tanpa obat-obatan gitu ya, tanpa testosteron suntik gitu ya. Nah, segitu aja video dari gua. Kalau misalnya teman-teman nih pengen di coaching langsung dari gua untuk turunin berat badan, sesibuk apapun teman-teman bakalan bisa dapetin hasil kayak klien gua yang ini ya. Turun 10 kg dalam 1 bulan, lingkar perutnya 11 cm. Oke, sebulan aja teman-teman bisa lihat before afternya tanggalnya. Perempuan juga umurnya 55 tahun, turun sebanyak 6 kilo dan lingkar perutnya 10 cm. Atau yang jangka panjang gitu ya, selama 6 bulan nih, beliau pernah serangan jantung 2 kali. Tapi sekarang trigliseridanya udah normal, di bawah 100. HDL-nya naik, trigliserid turun. HbA1c-nya pun itu dari prediabetes jadi aman. Oke, teman-teman bisa lihat di layar. Ataupun yang lain nih dari obesitas, kita turunin ke kadar lemak 20% selama 4 bulan aja. Dia rajin banget kardio, laporan ke gua. Nah, kalau misalnya teman-teman mau dibikinin semua program diet tadi dari makanan di rumah ataupun di luar, makanannya apa aja gitu ya di rumah, termasuk juga bahan-bahan makanannya, cara masaknya, porsi makan, lengkap banget pokoknya. Kita monitor langsung dan latihan hariannya tuh ngapain aja setiap harinya di rumah ataupun di gym, supaya kita progresnya terjamin dan kita semakin termotivasi. Dan kalau kita bingung, kita bisa langsung nanya. Kalau teman-teman tertarik, teman-teman bisa langsung daftar aja di link di deskripsi atau di link di kolom komen.